Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 tugas mata kuliah kewirausahaan. Kami beranggotakan 3 orang, dan di sini kami akan menjelaskan tentang negosiasi dalam wirausaha. Sebelumnya, perkenalkan, saya Faradila Armin dan 2 teman saya, yaitu Abdul Hajri Solisa dan Fauzian Sajil Papalia. Insya Allah di sini saya sebagai pemateri pertama yang akan menyampaikan tentang materi pengertian dari negosiasi itu sendiri dan tujuan dari negosiasi. Kemudian pemateri yang kedua yang akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Fauzian Sajil Papalia, yang kemudian pemateri yang ketiga yang akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Abdul Hajri Solisa. Oke, langsung saja. Saya di sini akan menyampaikan tentang pengertian negosiasi itu sendiri. Nah, negosiasi merupakan suatu proses di mana 2 pihak atau lebih yang memiliki kepentingan yang sama ataupun berlawanan bertemu dan berbicara dengan itikat buat menggapai suatu kesepakatan. Negosiasi adalah sesuatu hal yang lumrah atau sesuatu hal yang wajar yang terjadi dalam suatu bisnis atau yang terjadi dalam suatu pedagang dan pembeli. Nah, di pasar itu sering terjadi yang adanya negosiasi antara pembeli dan penjual. Bahkan di kehidupan kita sehari-hari pun ada yang namanya negosiasi. Dalam bisnis, yang namanya negosiasi adalah sesuatu hal yang lumrah atau sesuatu hal yang wajar. Contoh negosiasi. Ada seorang pedagang dan pembeli yang saling bernegosiasi, yang sedang menegosiasikan sesuatu barang. Nah, negosiasi itu terjadi antara 2 orang atau lebih. Kemudian, menurut Oliver, negosiasi merupakan suatu transaksi di mana kedua belah pihak yang melaksanakan komunikasi memilih hak atas hasil akhir. Ahli lain mengatakan bahwa negosiasi merupakan proses di mana sangat sedikit terdapat 2 pihak dengan anggapan, kebutuhan, serta motivasi yang berbeda berupaya buat bersepakat tentang suatu hal demi kepentingan. Nah, yang telah dijelaskan oleh para ahli bahwa negosiasi itu terjadi antara 2 pihak, di mana pedagang atau pembeli yang sedang bernegosiasikan suatu barang yang masing-masing, yang dimana masing-masing mempertahankan mementingkan kepentingan masing-masing. Kemudian saya di sini akan menjelaskan tentang tujuan dari negosiasi. Nah, ada beberapa tujuan kenapa terjadinya suatu negosiasi. Yang pertama yaitu untuk menentukan suatu kesepakatan kedua belah pihak. Nah, itu salah satunya tujuan dari adanya suatu negosiasi, yaitu untuk menentukan suatu kesepakatan dari kedua belah pihak itu sendiri. Yang kedua yaitu untuk memenuhi harapan atau keinginan dari kedua belah pihak. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa adanya negosiasi yaitu untuk memenuhi atau keinginan dari kedua belah pihak, baik itu dari penjual maupun atau dari pembeli yang mementingkan kepentingan masing-masing. Terus yang ketiga, untuk mendapatkan sebuah keuntungan atau menghindari kerugian atau memecahkan problem lain. Nah, tujuan lain dari negosiasi yaitu untuk mendapatkan sebuah keuntungan atau menghindari kerugian. Mendapatkan sebuah keuntungan ini lebih kepada pembeli yang menawarkan atau menegosiasikan tentang harga barang
yang akan dibeli. Kemudian atau menghindari kerugian. Nah, ini juga untuk diurusankan untuk kepada pedagang atau penjual atau pembisnis yang ketika menegosiasikan barang atau sesuatu, dia akan mempertahankan harga dari barangnya agar tidak merugikan dagangan atau sesuatu yang sedang dijual. Nah, mungkin itu yang bisa saya jelaskan dari pemateri yang pertama tentang pengertian dan tujuan dari negosiasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh dua teman saya, yaitu Fauzan Hajri Papalia, dan pemateri yang ketiga Abdul Hajri Solisa. Untuk pemateri yang kedua. Selanjutnya untuk pemateri yang kedua. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan beberapa poin terkait makalah kami, dan saya juga akan melanjutkan pembahasan daripada materi sebelumnya. Saya mendapatkan pembahasan terkait proses negosiasi dan hasil-hasil negosiasi. Pada tahap proses negosiasi terdapat 6 poin penting, yaitu yang pertama persiapan, yang kedua kontak pertama, yang ketiga konfrontasi, yang keempat konsiliasi, kelima solusi, dan yang enam pasca negosiasi. Nah, pada poin pertama persiapan, yaitu pihak negosiator harus mengumpulkan informasi, menentukan tim negosiasi, mengusahakan lebih banyak mengenai profil pihak lawan. Tujuannya adalah menumbuhkan kepercayaan diri dan kesiapan dalam melakukan negosiasi. Dan yang kedua yaitu kontak pertama. Kontak pertama yaitu pertemuan secara langsung antara kedua belah pihak, antara pihak A dan pihak B. Berikutnya yaitu konfrontasi. Konfrontasi di sini adalah hampir sama dengan penjelasan yang pertama pada poin yang kedua kontak pertama, yaitu konfrontasi adalah berhadapan langsung, artinya pihak A dan pihak B melakukan proses berhadapan langsung agar proses negosiasinya bisa dinegosiasikan antara pihak A dan pihak B. Nah, berikutnya yaitu tahap konsiliasi, proses konsiliasi. Proses konsiliasi di sini adalah penyelesaian perselisihan antara pihak A dan pihak B. Artinya dalam proses negosiasi untuk mencapai sebuah tujuan pasti ada yang namanya diskusi. Nah, di dalam diskusi tersebut ada perselisihan pendapat antara pihak A dan pihak B. Nah, itu yang disebut pada proses diskusi. Memang sudah seperti itu, sudah lumrah pada biasanya memang seperti itu. Artinya terdapat perselisihan antara poin A dan pihak A dan pihak B. Itu dalam proses bernegosiasi. Dan yang berikutnya adalah solusi. Nah, setelah konsiliasi, artinya perselisihan pendapat antara poin A dan poin B, maka di dalam hal itu kita harus menemukan solusi yang tepat agar bisa memenangkan tender, misalnya tender bangunan antara PT A dan PT B untuk memenangkan tender. Nah, harus mendapatkan solusi, artinya kesimpulan dari kita harus menemukan solusi yang tepat agar bisa memenangkan tender, misalnya tender bangunan antara PT A dan PT B untuk memenangkan tender. Nah, harus mendapatkan solusi, artinya kesimpulan daripada proses negosiasi tersebut, artinya tahap di mana kedua belah pihak mulai saling menerima dan memberi, artinya menerima keputusan antara pihak satu dan pihak kedua. Nah, pasca negosiasi adalah setelah kedua belah pihak mendapatkan keputusan, maka kedua belah pihak harus konsisten dan tetap teguh pada pendirian berdasarkan keputusan apa yang sudah diputuskan pada proses negosiasi. Yang berikutnya yaitu hasil-hasil negosiasi. Nah, hasil-hasil negosiasi ini adalah terdapat beberapa poin pada hasil-hasil negosiasi, yaitu yang pertama menang dan kalah. Nah, menang dan kalah, salah satu pihak mencapai seluruh atau sebagian besar hasil dari rencana yang diharapkan, sementara pihak lainnya tidak mendapatkan hasil apa-apa atau mencapai hasil yang sangat kecil. Yang berikutnya adalah kalah menang.
salah satu pihak tidak mendapatkan hasil apa-apa atau sangat kecil dari rencana yang diharapkan, sementara pihak lain mencapai seluruh atau sebagian besar. Yang berikutnya, kalah dan kalah. Pihak-pihak yang berunding gagal mencapai kesepakatan. Pertentangan kepentingan lebih dominan dari persamaan kepentingan. Tidak ada atau sangat sedikit kompromi dan muncul kemungkinan bahwa konflik atau pertentangan dapat berkembang mencapai tahap mogok atau macet, atau yang biasa disebut lockout. Yang terakhir adalah menang dan menang. Kedua belah pihak, artinya menang dan menang adalah kedua belah pihak mereka mencapai hasil sebagian dari posisi, tuntutan, dan penawaran pertama mereka. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri yang berikutnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kedua teman saya, pemateri pertama dan pemateri kedua. Poin selanjutnya yaitu perilaku dalam negosiasi. Dalam melakukan negosiasi, sering kita dihadapkan dengan orang-orang yang suka mempertahankan pendirian yang kaku, tetapi tidak menyadari adanya alternatif yang lebih efektif dan efisien. Jika hal tersebut kita dapatkan atau kita temui, berikut adalah petunjuk yang perlu diperhatikan agar negosiasi dapat berjalan dengan baik. Yang pertama atau poin pertama, kita harus pertahankan pendekatan yang sopan dan operasional. Artinya bahwa kita harus membuat pendekatan yang baik dengan mereka sehingga mereka merasa nyaman dengan kita. Yang kedua, jangan membalas perilaku yang tidak menyenangkan. Artinya bahwa ketika ada persoalan-persoalan yang menyangkut dengan negosiasi, maka kita harus mengambil dengan baik atau membalas dengan sopan terkait dengan hal-hal mengenai negosiasi tadi. Yang ketiga, terus menegosiasikan kepentingan. Artinya bahwa tujuan kita adalah menegosiasikan kepentingan. Misalkan hadirnya si A dan si B untuk bernegosiasi, maka negosiasinya harus tertuju kepada kepentingan-kepentingan kedua perusahaan. Jangan membias atau membahas terkait hal-hal yang tidak penting. Yang keempat, minta pandangan dan kritikan terhadap pendirian Anda. Teman-teman harus meminta pandangan dari si A atau dari si B tadi terhadap pendirian teman-teman dalam bernegosiasi, sehingga tujuan negosiasi tadi dapat terlaksana atau berjalan dengan baik. Yang kelima, pusatkan pada permasalahan yang sedang dibahas. Ini sama seperti poin ketiga tadi. Pusatkan permasalahan yang sedang dibahas, artinya bahwa teman-teman harus fokus kepada permasalahan-permasalahan yang perlu negosiasikan atau dibahas dalam negosiasi tadi. Jangan teman-teman membias keluar dari pembahasan tadi sehingga negosiasi dapat berjalan dengan baik dan mendapat titik temu dari negosiasi tersebut. Yang keenam, jangan tanggapi saran yang bersifat pribadi dan tidak masuk akal. Ini artinya bahwa jangan teman-teman tanggapi serangan-serangan terhadap teman-teman atau serangan secara pribadi dari perusahaan si A terhadap teman. Artinya bahwa teman-teman harus menanggapi hal tersebut dengan baik, atau tidak usah menanggapi karena memang hal-hal tersebut tidak ada dalam poin-poin dalam bernegosiasi tadi. Artinya bahwa hal tersebut tidak masuk akal, tidak sesuai dengan tujuan dari pembahasan atau negosiasi tadi. Yang ketujuh, perhatikan tanda-tanda adanya kerjasama dan berikan dukungan. Poin ketujuh ini bagaimana menunjukkan bahwasanya ketika dalam sebuah negosiasi teman-teman harus melihat peluang di mana teman-teman harus mendukung dan tidaknya. Ketika negosiasi tersebut mendukung atau ada tanda-tanda untuk bekerja sama, maka teman-teman tidak boleh menyia-nyiakan itu. Teman-teman harus mendukung presentasi atau negosiasi yang disampaikan oleh pihak yang bernegosiasi tadi. Poin terakhir, poin ke-8,
buatlah ringkasan bidang-bidang yang telah mencapai kesepakatan. Nah, ini artinya bahwa selesai mencapai kesepakatan dalam bernegosiasi, teman-teman harus melakukan ringkasan bidang-bidang terkait persoalan-persoalan atau negosiasi-negosiasi atau hal-hal yang sudah dibahas dalam negosiasi, sehingga bidang-bidang yang dibahas tadi bisa sesuai dengan apa yang diinginkan setelah mencapai kesepakatan itu. Baik, mungkin itu yang bisa saja kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.